Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imanullah Al-Mulki. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Nah, materi tentang motivasi ini yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow Hierarchy of Needs. Nah, teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Kebutuhan ini dibagi mulai dari yang paling dasar, yaitu fisiologis. Di dalam fisiologis disebutkan seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Nah, kemudian kebutuhan yang lebih tinggi dari seperti akulturasi diri atau potensi maksimal individu. Nah, menurut Maslow, jika satu tingkatan kebutuhan belum terpenuhi, individu akan sulit untuk berfokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Contohnya, jika seseorang karyawan tidak mendapatkan gaji yang cukup, maka dia akan cenderung akan sulit berkonsentrasi dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Jadi dia akan berpikir, tugasnya akan sulit karena gajinya tidak sesuai. Nah, jika gajinya sudah tercukupi, maka mereka akan mencari rasa aman dalam pekerjaannya. Dia akan cari aman, bagaimana kerjaannya akan lancar agar gajinya tidak turun dan lain sebagainya. Nah, jika rasa aman sudah terjamin, maka mereka akan mencari apresiasi atas prestasi yang mereka dapatkan. Nah, teori kepuasan ini menjelaskan bahwa mereka akan mencari suatu tingkatan kepenuhan yang belum terpenuhi. Jadi apa yang belum terpenuhi dia akan mencari seperti kepuasan yang lain. Nah, ketika ada seseorang merasa gajinya lebih tinggi, dia akan mencari kepuasan dirinya sendiri. Uang itu bagaimana dia akan mengelolanya. Saya bisa kerjaan seperti ini. Nah, rasa puas saya bisa membelikan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada teori X dan Y atau XY teori. Douglas McGregor mengembangkan teori X dan Y untuk menggambarkan pandangan berbeda tentang motivasi karyawan. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan itu malas dan tidak mau bertanggung jawab, sehingga manajemen harus mengawasi mereka dengan ketat. Sedangkan teori Y berargumen bahwa karyawan tidak hanya ingin menghasilkan pekerjaan yang baik saja, tetapi juga memiliki keinginan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan yang lain. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa cara manajemen untuk melakukan karyawan dapat langsung memenuhi motivasi mereka. Nah, contoh saja teori X dalam manajemen, mereka akan mungkin mengontrol setiap langkah seseorang yang kadang membuat mereka tidak nyaman. Jadi kamu harus ini, kamu harus itu, dan ini itu. Jadi membuat salah satu karyawan ini tidak nyaman akan pekerjaannya. Sedangkan teori Y, mereka akan memungkinkan memberikan kepercayaan dan selalu memotivasi karyawan itu dan memberikan kepuasan dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Contohnya gini, saya beri kamu kepercayaan seperti ini, kamu bisa menggunakan ini dengan menggunakan ini. Kamu dapat menciptakan lingkungan yang positif. Contohnya, baik-baik saja gini, dan mendapatkan kepuasan yang lain yang dapat mereka merasa nyaman, dalam pekerjaan itu. Nah, kemudian ada teori ERG. Teori ERG ini adalah singkatan dari Existence, Relief, kemudian adalah Grow. Nah, eksistensi yang pertama E adalah ekstensi atau eksistensi. Kemudian yang kedua adalah relasi. Kemudian growth adalah pertumbuhan. Nah, ERG yang dikembangkan oleh Clayton merupakan versi yang lebih fleksibel dari teori hierarki Maslow pada yang pembahasan pertama tadi. Kebutuhan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu eksistensi, relasi, dan pertumbuhan. Nah, kebutuhan eksistensi mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, keamanan, sementara relasi mengacu pada interaksi sosial dan hubungan baik.
Kebutuhan pertumbuhan berkaitan dengan ingin belajar dan berkembang. Berbeda dengan Maslow, Aldever mengizinkan satu orang untuk memperoleh kepuasan dari lebih satu kategori kebutuhan pada waktu yang bersamaan. Maksudnya adalah jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak terpenuhi, maka mereka akan fokus mencari kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka penuhi yang lain. Jadi mereka lebih memilih berfokus pada kebutuhan yang lebih rendah. Dia akan mencari yang lain. Jadi ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan memikirkan bagaimana saya akan mendapatkan kebutuhan yang lain meskipun itu yang lebih rendah. Nah, yang ini adalah teori kebutuhan McClelland. Nah, McClelland mengidentifikasi 3 kebutuhan utama yang memotivasi per individu, yaitu kebutuhan akan pencapaian, kemudian afiliasi, dan kekuasaan. Kebutuhan pencapaian berfokus pada keinginan untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Sementara itu, kebutuhan afiliasi adalah dorongan untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Yang kemudian terakhir ini disebutkan bahwa kebutuhan kekuasaan adalah dorongan untuk mempengaruhi orang lain dan memiliki kontrol. Maksudnya adalah karyawan dengan fokus pencapaian akan mempengaruhi perilaku karyawan yang lain. Karyawan dengan fokus pencapaian dia akan melakukan pencapaian seperti ini, maka karyawan yang lain juga akan mengikutinya dengan pencapaian yang ada. Oh, saya mau mengikuti pencapaianmu agar seperti kamu. Nah, sedangkan fokus pencapaian akan berorientasi dengan hasil. Dia akan lebih memikirkan hasilnya. Dengan mereka akan mencari posisi di mana mereka bisa memimpin dan mempengaruhi orang lain. Jadi kebutuhan kekuasaan, dia ingin, saya akan melakukan hal ini agar saya diangkat sebagai manajer dan bisa memiliki kontrol terhadap orang lain. Nah, seperti itu yang dikatakan David McClelland. Nah, yang ini terakhir adalah teori motivasi Hegelian Motivation Theory. Friedrich Herzberg mengembangkan teori motivasi ini dengan memisahkan faktor-faktor yang membuat orang merasa puas dan tidak puas dalam bekerja. Faktor higienis meliputi gaji, kondisi yang dimaksud adalah kondisi kerja, kemudian adalah kebijakan perusahaan dan hubungan dengan rekan kerja. Nah, jika faktor-faktor ini tidak memadai akan menyebabkan ketidakpuasan. Namun, jika faktor-faktor ini terpenuhi, karyawan akan merasa puas. Nah, dalam kata puas ini adalah mereka merasa terhindar dari ketidakpuasan saja. Maksudnya adalah di sini diterangkan bahwa yang akan dijelaskan adalah higienis itu termasuk gaji atau fasilitas. Nah, fasilitas kerja. Kemudian motivasi ini hanya mendapatkan kepuasan dan peluang pengakuan dan pengembangan saja. Mereka akan sudah, saya merasa sudah cukup. Puas itu sudah selesai dengan apa yang mereka dapatkan. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.